Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Bangga Jati Indonesia. Hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang visualisasi bangsa dan mengapa hal ini sangat penting untuk kita menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat berbangsa serta bernegara. Oke, saya di sini sudah ditemanin oleh Afni, Hai. Dewi, Atika, Halo. dan yang terakhir Mila. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke, kita akan ngobrol panjang nih terkait urgensinya dan lain-lain. Tapi stay tune, simak baik-baik. Yang pertama nih aku mulai dari pertanyaan mendasar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan visualisasi bangsa? Banyak orang dengar istilah tersebut tapi belum paham betul. Menurut kalian gimana? Jadi visualisasi bangsa itu bukan sekadar gambar atau simbol negara seperti bendera ataupun lambang Garuda. Lebih dari itu, visualisasi bangsa adalah bagaimana sebuah negara itu ditampilkan, dipahami, dan dirasakan oleh warganya sendiri maupun oleh dunia luar. Ini mencakup nilai, karakter masyarakatnya, budayanya, cara berpikir, dan sikap hidup. Begitu, Mas Picardo. Oke Mbak, aku tambahkan sedikit ya. Visualisasi bangsa itu seperti cerminan kepribadian Indonesia, Kak. Bagaimana bangsa ini memandang dirinya sendiri dan bagaimana bangsa lain memandang Indonesia dari perilaku warganya. Benar tuh kata Kak Dewi. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki identitas yang jelas, dan Indonesia masuk kriteria itu. Visualisasi bangsa membantu kita mengenali siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kita sebagai warga negara Indonesia itu sendiri. Berarti menurut teman-teman, visualisasi bangsa sangat berkaitan dengan identitas nasional atau tidak ya? Sangat erat. Identitas nasional Indonesia tercermin dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa dikenal dengan NKRI. Namun, identitas itu semua tidak akan hidup jika tidak diwujudkan atau diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, benar sekali Mbak Mila. Misalkan juga Pancasila mengajarkan kemanusiaan dan keadilan sosial. Kalau masyarakatnya saling menghargai, toleran, dan peduli, itulah visualisasi nyata dari nilai Pancasila. Dan bisa sebaliknya juga, yaitu penuh dengan kebencian dan perpecahan juga menjadi visualisasi bangsa, tetapi itu salah satu contoh yang negatif. Oke, ini sudah mulai menarik pembahasan kita. Gimana kalau Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang sangat beragam. Nah, di sini menurut teman-teman bagaimana keberagaman ini berperan dalam visualisasi bangsa? Begini nih Mas Picardo, keberagaman itu wajah utama Indonesia, Mas. Suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda yang menunjukkan bahwa Indonesia bangsa yang besar dan kaya. Kalau keberagaman ini dirawat dengan baik, maka dunia akan melihat Indonesia sebagai bangsa yang toleran dan dewasa, Mas. Benar, Mbak Dewi. Keberagaman juga mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kehendak, saling memahami. Ya, Oke. kalau dari penjelasan Mbak Dewi dan Mbak Afni, berarti memang ya semboyan Indonesia punya itu sudah sejalan dengan kondisi keadaan di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai suatu bangsa. Oke teman-teman, ini masih ada korelasinya lagi dengan hal tersebut. Jadi gini, kita sekarang ini hidup di era digital. Nah, menurut teman-teman, bagaimana visualisasi bangsa terbentuk di era saat ini? Nah, kalau di era digital sekarang,
visualisasi bangsa sangat dipengaruhi oleh media digital. Apa yang kita unggah, komentar yang kita tulis, dan cara kita berinteraksi di dunia maya bisa membentuk citra Indonesia. Anak muda seperti kita mempunyai peran yang besar karena kita paling aktif pada media digital. Mbak Atika, mau nanya dong. Berarti satu unggahan negatif bisa berdampak luas nggak ya terhadap citra bangsa? Iya, tetapi sebaliknya jika konten positif yang kita unggah bisa memperkenalkan budaya, prestasi, dan nilai Indonesia ke mata dunia. Benar tuh kata Mbak Atika. Berarti cinta tanah itu nggak cukup hanya dari perkataan. Kita harus buktiin, harus diterapin, diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita masuk di di pokok dari pembicaraan kita. Sekarang kita masuk ke kampanye utama terkait bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Menurut kalian apa sih makna bangga berbangsa? Oke, Mas Ricardo. Jadi bangga berbangsa itu berarti menerima Indonesia dengan apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Bukan berarti menutup mata dari masalah, tapi mau ikut memperbaikinya. Begitu, Mas. Tadi kan sudah dijelaskan bangga berbangsa. Sekarang bangga bernegara juga berarti patuh pada aturan dan berkontribusi positif, Mbak. Berarti bangga menjadi warga negara Indonesia berarti kita harus sadar bahwa kemerdekaan ini diperjuangkan dengan pengorbanan besar dari pahlawan-pahlawan terdahulu. Rasa bangga itu sih yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi bangsa di masa sekarang. Sangat baik jawaban. Terakhir nih. Menurut teman-teman, bagaimana sih peran generasi muda dalam menjaga dan membangun hal tersebut? Oke, kita sebagai generasi muda harus menjadi contoh bagaimana cara kita berbicara, bersikap, dan karya kita akan menjadi wajah Indonesia di masa depan. Kita juga harus belajar ya, karena kualitas sumber daya manusia itu menentukan masa depan negara dan bangsa kita. Kalau generasi muda itu apatis, teman-teman, maka visualisasi bangsa akan melemah. Wah, luar biasa banget ya insight dari teman-teman kita. Berarti generasi muda itu harus sadar jati diri agar Indonesia itu tetap kuat dan bermartabat di mata dunia. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Obrolan kita kali ini menarik. Dari diskusi panjang ini, kita bisa simpulkan bahwa visualisasi bangsa adalah gambar nyata dari nilai, sikap, identitas bangsa yang hidup dalam masyarakat. Dengan memahami, menerapkannya, kita ikut mensukses kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan Sobat Nusantara. Mari kita jaga Indonesia dengan sikap dan tindakan nyata. Yuk, teman-teman, ada jargon? Mungkin ada ide? Boleh. Bangga jadi Indonesia boleh, Mas? Oh, boleh, Jadi boleh, warga boleh. Indonesia. Gimana? Contohin dong. Ntar Mas sebutin jargonnya, terus kita jawab bareng-bareng merdeka gitu. Oke, berarti gini ya. Bangga jadi warga negara Indonesia, merdeka. Merdeka. Oke ya. Oke. Oke, Ulang oke. lagi ya. Ulang ya. 1, Udah 2, yakin nih, udah 3. yakin. Bangga jadiin bentar. Sorry. Terlalu semangat. Nggak apa-apa, Mohon nggak maaf teman-teman ya. Yuk, kita mulai jargon kita. Bangga jadi warga Indonesia, merdeka. Merdeka. Yeay. Terima kasih teman-teman. See you next video. Sampai jumpa. Terima kasih ya. teman-teman.